Momen Paskah. Seperti biasanya, banyak orang berbondong-bondong merayakan Paskah bersama dengan keluarganya, bersama dengan saudara seiman, bersama dengan adik-adiknya, bersama dengan saudara sepupunya, bersama dengan keluarga besarnya. Dan biasanya Paskah adalah hal yang sangat berharga buat setiap kita, anak-anak Tuhan yang ada di Indonesia. Tetapi akhir-akhir ini Paskah dirayakan secara online. Paskah dirayakan secara sendiri-sendiri oleh karena pandemi COVID-19. Dan banyak orang yang merasa depresi, dan banyak orang merasa unhappy, banyak orang yang merasakan gak bahagia akan Paskah di tahun ini. Tetapi aku belajar dari Yesus. Pada saat menjelang kematiannya, Yesus sempat mengalami kesedihan yang sangat mendalam. Yesus mengalami hal yang berat, dan sampai ia berkata, Bapakku, Bapakku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dan dia merasakan kesakitan yang begitu amat sangat sakit. Tetapi aku belajar bahwa Yesus setia sampai mati untuk menebus setiap dosa kita. Ada satu momen berharga lagi yang aku belajar dari Yesus, di mana saat Yesus mati, dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, dan dia sudah melewati semuanya, dan kita sudah dibebaskan. 3 hari setelah kematiannya, ada satu momen yang berharga dari Yesus. Dan momen itulah yang aku ingat sampai hari ini. Dan momen itu adalah dia bangkit, dia hidup selama-lamanya. Christ is risen. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, reign forever
kehadiratmu, mana persembahan ke tempat kudusmu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagimu Allah yang mulia. Oh, Kau layakkan menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengambil, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu.
segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan jalan hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada misbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan jalan hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada misbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan jalan hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada misbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini.
Shalom praise pun teman-teman berana, senang banget aku Michael bisa ketemu dengan teman-teman semuanya di dalam worship session bersama dengan Volume Music, saudara. Dan hari ini kita sama-sama dengarkan pesan Tuhan sebentar sebelum kita balik ke worship, untuk kita bisa sama-sama sembah Tuhan di dalam sesi worship bersama dengan Volume Music ini, saudara. Dan hari ini aku mau sampaikan pesan Tuhan tentang Christ is risen. Christ is risen. Tuhan Yesus bangkit, menaklukkan segala maut, menaklukkan segala dosa-dosa yang kita perbuat, dan Dia rela agar kita bisa terhubung kembali dengan Allah. 1 Korintus 15 ayat 54 sampai 55. Dan sesuatu yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati. Maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah dikalahkan, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Saudara, saat Yesus mati di atas kayu salib, saat Yesus mati bagi dosa-dosa kita dan memperoleh pengampunan bagi kita, Dia menyelamatkan kita dari perpisahan kekal dengan Allah, saudara. Dia menggantikan kematian yang tanpa pengharapan dengan sebuah pengharapan untuk hidup dalam masa depan kekal dalam hadirat Tuhan. Dan ketika Dia bangkit, saudara, Dia bangkit dari kubur, Dia bangkit dari maut. Dan ketika Dia mengalahkan roh-roh maut, saudara, Yesus menunjukkan kemenangan yang sangat mutlak, ya. Dan Yesus menunjukkan dan membuktikan bahwa kuasa maut itu nggak ada apa-apanya, saudara. Nah, di dalam Wahyu 1 ayat 18 Dia ngomong begini, akulah yang hidup, aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Sekalipun maut adalah kenyataan yang susah bagi kita, saudara, dalam kehidupan ini, karena kita mengalami sakitnya, karena kita kehilangan orang-orang yang kita kasihi, kita kehilangan orang-orang yang kita cintai, kehilangan orang-orang yang kita sayangi, saudara. Dan pada akhirnya kita harus bergumul dengan kematian jasmani kita. Namun sekarang kita bisa berlabuh pada kebenaran bahwa Yesus memegang kunci-kunci maut, saudara, dan Dia telah menyediakan jalan bagi kita agar kita bisa berjalan melewati sebuah pintu yang lain yang menuju kepada kekekalan hidup, saudara. Kematian di bumi bukanlah akhir cerita, masih ada begitu banyak kelanjutannya. Yesus menjanjikan di dalam Yohanes 11 ayat 25 begini, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Nah, saudara, aku dikasih dalam Tuhan, karena Yesus telah menyelamatkan kita dari kematian kekal, kita nggak perlu lagi hidup dalam ketakutan. So, teman-teman semuanya, kita bebas untuk hidup dengan berani, hidup dengan berkelimpahan, karena kita tahu bahwa apapun yang terjadi di bumi, kita akan hidup selamanya dalam hadirat Allah, dalam lingkungan keluarganya, saudara. Sekalipun kita bersedih untuk orang-orang yang kita kasihi, untuk orang-orang yang kita sayangi, saudara, kita bersedih dengan pengharapan, karena kita tahu, saudara, bahwa jika mereka menaruh iman mereka pada Yesus, kita akan bertemu kembali dan mengalami kemuliaan Allah bersama-sama. Dan so, pada minggu Paskah ini, kiranya dampak kemenangan Yesus atas maut memenuhi hati kita dan mengubah sudut pandang kita dari kerapuhan hidup ini, dari hancurnya hidup ini, saudara. Dan maut sungguh-sungguh gak punya sengat, saudara. Ayo kita rayakan kemenangan, ayo kita rayakan kebangkitan Yesus Kristus. Kiranya hati kita juga penuh ucapan syukur, saudara, dan bertumbuh di dalam keyakinan bahwa setiap orang di bumi perlu memiliki pengharapan tentang sorga. Nah, seperti yang kamu miliki, saudara, seperti yang saya miliki juga. Nah, kerinduan kita ketika mati bagi dosa seluruh manusia adalah supaya nggak seorang pun di antara kita terpaksa melewatkan kekekalan itu terpisah dari Tuhan. Nah, tidak ada cara yang lebih baik untuk menyatakan rasa syukur kita atas apa yang diperbuat sama Tuhan untuk kita, ya. Selain daripada kita memberitahukan pada dunia tentang kasih-Nya yang luar biasa. Dan ini yang harusnya kita lakukan, adalah kita beritakan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. So, teman-teman, kita sadari bahwa Christ is risen. Tuhan telah menaklukkan setiap maut yang menghancurkan setiap kita, tetapi Yesus bisa menghancurkan segala kuasa maut di dalam kuasa dan kebangkitan Yesus Kristus. Mari kita sama-sama berdoa. Bapak, terima kasih buat hari ini, Bapak. Kami bersyukur, Tuhan, bersama dengan Volume Music kami bisa menyembah, sujud di hadapan-Mu, Tuhan, karena kami yakin dan percaya, Tuhan, Engkau terus mau
melindungi setiap kami. Engkau terus mau menebus setiap dosa kami lewat darah-Mu Tuhan yang terus curah atas Kalvari untuk dosa kami masa lalu, masa kini maupun masa yang akan datang Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati setiap kami yang menonton Premier Worship Session ini. Kiranya Tuhan Engkau yang terus mau memberkati setiap kami. Berkati juga teman-teman Found You Music yang juga bekerja keras untuk worship session ini. Kiranya Tuhan Engkau yang terus mau pakai mereka lebih luar biasa melalui pujian, melalui penyembahan, dan juga untuk divisi worship dari Kampus YC juga berdoa agar Tuhan Engkau pakai mereka lebih luar biasa lagi. Terima kasih Tuhan, kami melanjutkan perayaan Paskah ini Tuhan, worship session ini Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur hanya kepada Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Enjoy the worship and God bless you all. Kerahkanlah kekuatan-Mu, ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu, ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Kerahkanlah kekuatan-Mu, ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu, ya Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat
Ciao friends, manapun teman-teman berada, dan hari ini aku mau sampaikan pengumuman spesial untuk teman-teman semuanya. Jadi ayo bahas bareng, kita start 10 April 2021. Kita bakal siarkan secara live saudara, karena teman-teman kita bakal langsung interaktif dengan teman-teman semuanya. Oke teman-teman, kalau juga mau ada yang nanyain sesuatu, bisa langsung ramekan di live chat teman-teman semuanya. Dan topik pembahasan kita di episode 5 ini adalah tentang circle pertemanan. Kak, bagaimana aku bisa bergaul sama teman-temanku padahal teman-temanku berada di circle yang gak baik, padahal teman-temanku berada di circle pergaulan yang gak sehat. Bagaimana kita bisa bergaul dengan siapa saja tanpa kompromi dengan dosa. So, mau tahu jawabannya? Kita akan bahas bareng-bareng secara live jam 1 di YouTube channel aku. So make sure teman-teman subscribe, dan jangan lupa untuk terus bagikan teman-teman semuanya biar bisa diberkati. Tolong berkati kita. Amin.